Bayangin, superstar dunia ini meninggal gara-gara ayahnya sendiri. Nama superstar ini Marvin Gaye. Bukan cuma superstar biasa, tapi dia itu dijuluki Raja Soul dunia. Lagu-lagu dia itu ada di mana-mana. Dia udah ngejual jutaan album. Dia udah bikin 41 lagu yang nembus tangga lagu top 40-nya Amerika Serikat. Termasuk lagu ikonik kayak Let's Get It On. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so long. Di usia 44 tahun, karir dia itu lagi di puncak banget. Dia baru aja ngerilis single yang berjudul Sexual Healing, yang langsung jadi hit nomor 1. Hidup dia itu seharusnya sempurna. Tapi ternyata Marvin Gaye ini tuh punya satu masalah besar. Dia itu gak mau hidup lagi. Semua yang orang-orang lihat di atas panggung itu cuman topeng. Di balik kilauan lampu, Marvin Gaye itu tuh depresi berat. Depresi parah yang udah dia lawan bertahun-tahun. Nggak cuman itu, dia juga punya kebiasaan pakai narkoba yang bikin depresinya itu makin parah. Terus, kebiasaan itu bikin dia parah banget paranoidnya. Saking paranoidnya, dia tuh selalu ngerasa ada orang yang mau menghabisi dia. Nah, saking takutnya nih, dia tuh kemana-mana selalu pakai rompi anti peluru. Cuman dia lepas pas sudah naik panggung doang buat tampil. Dan masalahnya tuh nggak berhenti sampai situ. Meskipun dia Raja Soul, dia itu bangkrut total. Hutangnya tuh sampai 9 juta dolar atau sekitar 150 miliar rupiah. Dia bahkan ngutang pajak ke IRS sebesar 4,5 juta dolar dan aset-asetnya itu udah disita. Nah, IRS ini tuh kayak dirjen pajaknya Amerika gitu ya guys ya. Lalu, singkat cerita, Marvin ini udah drop banget. Akhirnya di usia 44 tahun, si Raja Soul ini tuh mutusin buat pindah balik ke rumah orang tuanya. Dia itu tinggal lagi sama ayah dan ibunya. Dan disinilah tragedi paling gila dalam sejarah musik itu dimulai. Tapi buat memahami kenapa dia jadi kayak gitu, kita tuh harus flashback ke masa kecil si Marvin ini. Waktu Marvin umur 8 tahun, hidupnya tuh udah suram banget. Ayahnya, yang namanya Marvin Gaye Senior, itu adalah seorang pendeta. Tapi jangan salah, pendeta ini tuh kelakuannya nggak kayak hamba Tuhan. Marvin Gaye Senior itu tuh pemabuk berat. Dia itu sangat-sangat kasar dan brutal. Dia bakal ngehukum Marvin kecil buat hal-hal receh kayak ngompol, telat semenit pulang sekolah, atau salah ngucapin ayat Alkitab. Hukuman yang dia kasih juga bukan cuma omelan, tapi hukuman fisik. Nah, kekerasan Marvin Gaye Senior ini tuh nggak cuma ke anaknya. Istrinya dia itu kena juga. Istrinya dia atau ibunya si Marvin ini bernama Alberta Gaye. Nah, dia juga jadi korban. Alberta ini disiksa secara fisik dan verbal. Nah, belum lagi Marvin Gaye Senior ini suka banget selingkuh. Si Alberta ini sebenarnya pengen banget cerai ya. Pengen ninggalin suaminya. Tapi dia itu sangat-sangat religius. Dan cerai itu dilarang dalam ajaran agama. Jadi mereka itu semua terpaksa hidup di rumah yang penuh kekacauan. Di tengah kekacauan itu, Marvin kecil nemuin pelarian di musik sekuler. Tapi ayahnya nggak suka. Nah, musik sekuler itu apa? Musik sekuler itu kayak musik-musik biasa ya. Musik jazz, pop, soul, kayak begitu. Nah, ayahnya itu menyebut musik-musik kayak gitu itu musik yang berasal dari setan. Nah, beruntungnya si Marvin ini ada ibunya, si Alberta. Ibunya ini selalu nyemangatin dia buat nyanyi dan main musik. Dan ya kita tahu kelanjutannya ya. Dukungan ibunya itu bikin si Marvin ini jadi Raja Soul. Nah, setelah sukses, Marvin ini beliin rumah itu buat orang tuanya beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia itu tinggal lagi di sana. Tapi suasananya tuh nggak berubah. Tinggal serumah lagi, ketegangan tuh langsung tinggi banget. Si Marvin Gaye Senior itu masih jadi pemabuk dan masih kasar ke istrinya. Sementara si Marvin kecil ini, dia tuh juga masih terjerat kokain. Racun masa lalu mulai bersemi lagi. Marvin masih dendam dan sakit hati banget sama ayahnya gara-gara perlakuan ke dia dan ibunya waktu kecil. Situasi juga makin diperparah sama senjata api. Karena Marvin ini sangat-sangat paranoid, dia tuh beli banyak banget senjata buat jaga diri. Parahnya lagi, dia itu bahkan beliin ayahnya satu senjata juga buat perlindungan. Di dalam rumah itu, hidup mulai terasa terlalu berat buat si Marvin Gaye. Kecanduan, depresi, paranoia, utang numpuk, dia tuh udah hampir gila. Dia sadar betul kalau dia adalah superstar bertalenta, tapi dia tuh cuma pengen nggak ada lagi di dunia ini. Dan disinilah dia itu diduga nyusun sebuah rencana. Rencana yang gila banget, menurut kesaksian saudara-saudaranya. Nah, rencana Marvin ini adalah, yang pertama,
dia itu bakal mancing ayahnya buat menghabisi nyawa dia. Yang kedua, polisi bakal datang dan ayahnya, Marvin Gaye Senior, itu bakal dipenjara. Ketiga, ibunya, Alberta Gaye, ya akhirnya terselamatkan karena suaminya udah nggak ada lagi dalam hidupnya. Kedengarannya sih nggak masuk akal ya, tapi saudara-saudaranya tuh yakin banget itulah yang ada di pikirannya si Marvin. Akhirnya, hari yang dianggap tepat oleh si Marvin itu tiba. Di hari yang kelihatan normal, mereka semua itu di rumah. Masalahnya mulai dari hal sepele. Marvin Gaye Senior itu lagi nyari dokumen asuransi dan nggak ketemu. Langsung dia tuh teriak-teriak nyalain istrinya si Alberta. Alberta ada di lantai atas dan suaminya teriak dari bawah. Marvin yang dengar semua itu, ya dendam masa kecilnya itu langsung muncul lagi. Dia nggak terima ibunya itu diteriakin. Marvin itu langsung teriak balik membela ibunya. Dia bilang, "Diem lu orang tua." Ya, atau kayak gitulah. Ya tentu aja si Marvin Gaye Senior ini nggak terima dibentak sama anaknya. Dia langsung naik ke lantai atas dan bam, dia langsung ke kamar. Ini bukan lagi adu mulut, ini langsung berubah menjadi perkelahian fisik. Marvin langsung maju, dorong ayahnya keluar kamar, dan pertarungan tangan kosong pun terjadi. Marvin itu menonjok ayahnya lalu menendang dia. Si ayahnya ini jatuh ke lantai. Nah si Alberta ibunya cuma bisa teriak-teriak minta mereka tuh stop. Nah, si Marvin ini berhenti, tapi si ayahnya itu enggak. Ayahnya itu bangkit, jalan ke kamarnya, dan mengambil senjata api yang dibelikan sama anaknya sendiri. Dia jalan balik ke arah si Marvin, mengarahkan ke dada anaknya, dan dor! Ya dia tembak. Marvin lalu roboh. Saat dia tergeletak di lantai, ayahnya jalan mendekat, dan dor! Ditembak lagi. Adiknya Marvin yang tinggal di rumah belakang dengar suara tembakan dan langsung lari masuk. Dia lihat kakaknya itu udah tergeletak dan sekarat. Dia lari megang kakaknya dan menurut adiknya, kata-kata terakhir si Marvin itu sebelum meninggal adalah, "Akhirnya gue dapet yang gue mau. Gue nggak bisa lakuin ini sendiri. Jadi gue suruh orang itu buat ngelakuin ini." Ya pada akhirnya Marvin meninggal. Persis seperti yang diduga dan dia rencanakan. Step 1 dari rencana gilanya ini berhasil. Lalu akhirnya polisi datang ke Los Angeles dan Marvin langsung ditangkap. Nah, step 2 juga berhasil. Tentu aja berita ini tuh langsung heboh. Salah satu penyanyi terbesar di dunia ini dibunuh sama ayahnya sendiri. Awalnya, Marvin Gaye Senior didakwa atas pembunuhan tingkat 1. Tapi di pengadilan, dia dan pengacaranya tuh ngajuin pembelaan diri. Nah, pada akhirnya dia tuh cuma divonis atas pembunuhan sukarela atau voluntary manslaughter. Dan meskipun dia udah ngebunuh anak kandungnya, dia itu cuma dapat hukuman percobaan atau probation. Jadi sebenarnya step 2 yang harusnya ayahnya dipenjara itu gagal. Tapi ada kabar baiknya. Setelah kematian Marvin, ibunya, si Alberta, itu akhirnya memberanikan diri untuk mengajukan gugatan cerai ke Marvin Gaye Senior atau ayahnya si Marvin. Dan ini berarti step ketiga dari rencana gilanya Marvin itu berhasil. Ibunya akhirnya bebas dari cengkraman suaminya yang gila itu. Tragis, gila, dan menyedihkan. Marvin meninggal karena ayahnya sendiri. Dan dia itu meninggal untuk membebaskan ibunya dari jeratan ayahnya. Gila banget, ayahnya benar-benar kayak iblis.